Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberikan kesempatan kembali untuk mengkaji segala hal yang terdalam yang menghadirkan kemampuan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman, memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas diri dan kehidupan kita di hadapan Allah dengan mengaji tuntunan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an dan pedoman petunjuk kehidupan dari sunnah Rasulullah SAW. Berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Kita awali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Kita mohonkan semoga di antara hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai dengan saat ini berkenan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga Allah mengangkat segala kesulitan yang kita alami, memberikan petunjuk dan hikmah di balik segala ujian agar kita lulus dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mencoba untuk melanjutkan kajian kita, menyambungkan di pertemuan yang lalu telah sampai kita di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebelumnya tentu kita senantiasa membiasakan untuk mengikhlaskan diri kita, niat kita, sehingga dengan itu izin Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan untuk memudahkan apa yang kita kaji, mudah untuk kita pahami, dan yang paling penting mudah untuk kita amalkan. Karena nanti ada orang yang belajar sulit untuk paham dan juga tidak mudah untuk mengamalkan. Ya, tapi ada yang juga tidak kalah berbahayanya, yaitu orang yang bisa paham tapi sulit mengamalkan. Ya, belajarnya mudah, pahamnya mudah, tapi mengamalkannya sulit. Nah, itu pun jadi persoalan. Karena itu, keikhlasan itu dasar yang paling utama dalam segala hal. Untuk menjadikan segala orientasi yang kita kerjakan tertuju untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah dasar. Karena itu hadis terkait yang disampaikan Rasulullah SAW senantiasa dijadikan oleh para ulama sebagai pembuka di antara kitab-kitab mereka. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang fenomenal, Al-Jami' As-Sahih, itu dari 97 bab. Ya, bab yang pertama itu ya, kitab Bad'ul Wahyi, kitab pembuka awal mulanya wahyu, itu dibuka dengan hadis tentang benarnya niat, ya. Dan Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, jadi segala perbuatan kita akan diukur dengan niat kita yang benar. Ya, kalau niat kita benar karena Allah dan Rasulnya, maka Allah berkenan akan memberikan arahan kepada kita, sehingga dengan arahan itu seluruh ridha dan rahmat Allah diturunkan kepada kita. Dan disitulah pangkal segala kemudahan dalam hidup. Saya sering ilustrasikan, Anda mendapatkan ridha, mendapatkan kesepakatan dari orang-orang terdekat atau yang punya jabatan, maka Anda mendapatkan akses dari jabatan yang diemban itu. Ya, apalagi bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di mana akses yang terbatas bagi Allah? Mustahil. Ya, karena itu kita coba lanjutkan dan semoga Allah ikhlaskan, dan dengan keikhlasan itu semoga yang tadi diuraikan dianugerahkan oleh Allah dengan cepat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, seperti diketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat 6 dan 7 di surah Al-Baqarah ini
adalah penunjuk pada golongan yang kedua di antara klasifikasi dan kualifikasi manusia. Setelah golongan pertama diuraikan dengan sangat detail dan telah lengkap kita juga sampaikan orang-orang terbaik dari kalangan orang yang beriman. Nah, ini kaidah dasar. Jadi mencari teman, baik untuk teman hidup di rumah tangga, teman sejawat dalam pekerjaan, teman dalam dunia pengetahuan, entah itu teman di sekolah, teman di perkuliahan, maka yang terbaik ukurannya disampaikan oleh Al-Quran. Ukuran pertama, iman. Okay? Karena iman itu nanti akan menjaga dalam setiap keadaan. Ada yang berteman karena jabatan, ada yang berteman karena harta, ada yang berteman karena ilmu. Karena salah satunya luntur maka jadi persoalan. Okay? Tapi berteman karena iman maka tidak ada batas dalam keimanan itu yang menyekat nilai persahabatan yang dimaksudkan. Jikapun kemudian wafat keduanya, maka boleh jadi Allah akan perkenankan untuk menyatukan mereka karena keimanannya di alam yang berbeda dengan suasana yang lebih abadi dan tidak terpisahkan. Baik, kemudian salat yang iman itu bisa dilihat. Bagaimana kita bisa melihat orang imannya bagus? Cek dalam salatnya. Apalagi jika dia sudah bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sholatnya. Sholatnya bagus, bilangan rakaatnya mulai bertambah dari fardu ke sunnah, maka ini kualifikasi yang lebih baik. Kemudian jika mulai dia sudah bisa berbagi, ya, dia bisa infak, dia bisa berbagi, dia bisa punya banyak perhatian dalam nilai kebaikan, ini meningkat lagi levelnya. Kalau bisa terkumpul ketiganya ini lebih utama. Dia beriman, rajin sholat, gemar berbagi, kemudian orientasinya itu selalu dekat dengan petunjuk Al-Quran. Ya, dia senang baca Quran, senang mengamalkan isinya, senang tilawah. Ini lebih hebat lagi. Dan semua dikerjakan wabil akhiratihum yuqinun, karena orientasi akhirat, bukan dunia. Ya, dia kerjakan lillah karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda temukan teman seperti ini, ya, maka apa yang Anda dapatkan? Satu, Anda akan diliputi oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita, menyayangi kita, mengarahkan kita pada kebaikan. Ya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang ini cenderung sukses dan bahagia dalam kehidupannya. Ini sudah dibuktikan lewat sejarah seperti pernah saya uraikan. Sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi dengan petunjuk Allah secara sempurna, dari mulai keterbelakangan, dari mulai tertinggal jauh tak punya peradaban, dididik dengan dasar-dasar tadi menjadi manusia-manusia cemerlang dengan desain percontohan tanpa batas waktu. Sampai dengan kini di semua passion, aktivitas kehidupannya mereka sukses. Ya, dan ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita belum mampu menemukan teman seperti itu, maka kita yang memulai. Nah, ini prinsipnya. Jadi kembalikan kepada kita yang memulai. Mulai saat ini kuatkan iman kita, dekati Allah Subhanahu wa taala, mulai tingkatkan sholat kita, mulai punya anggaran untuk berbagi dengan niat apa? Niat mendapatkan ridha Allah seperti tadi dikatakan, ya. Nah, maka kalau di rumah misalnya suami sudah mulai seperti itu, istri juga demikian, anak juga dikondisikan seperti itu, maka Masya Allah akan tercipta sebuah suasana dan perbedaan tersendiri yang memancar, ya, cahayanya dari kedalaman rumah, ya. Itu sangat luar biasa. Baik, kemudian yang perlu dihindari seperti disampaikan di pertemuan lalu adalah golongan yang kedua, antitesis dari yang pertama, paradoks dari klasifikasi golongan awal, yaitu innalladzina kafaru, orang-orang yang memang menutupi diri mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Diksinya sangat halus tapi maknanya begitu dalam. Seperti diuraikan di pertemuan yang terdahulu bahwa kata kafaru, kata dasarnya infinitifnya dari kafar, jamaknya kafaru, bisa terambil dari al-kufru, itu langsung daddul iman, yang tidak beriman, atau al-kafru, ya, yang berarti menutup. Ya, menutup ini bisa umum dalam pengertian bukan hanya yang tidak beriman, tapi orang yang telah mengaku beriman tapi menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh dari Allah. Ini yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Orang mengaku muslim tapi tidak sholat, tapi nggak mau zakat, tapi nggak suka dengan ajaran-ajaran Islam, tapi kalau dicek KTP-nya Islam, ya. Nah, ini kalau Al-Quran mengisyaratkan pasti akan ditemukan yang seperti itu, ya. Tinggal nanti pertanyaannya bagaimana cara mengobatinya, ya. Nah, sekarang kita teruskan bahwa dari turunan ini muncul hibrida yang lain. Nanti ada kata kafir, kemudian turunan jamaknya kafirun seperti diuraikan pertemuan lalu, kemudian ada kufar dengan bentuk jamak dengan penekanan yang berbeda. Nah, secara singkat keseluruhan makna ini memberikan pesan kepada kita, kata Al-Quran, kalau ada orang yang sudah menutup dirinya
ya, dan dia memang nggak mau dengar. Sulit masuk ke telinganya, melihat pun tidak digunakan pandangannya, disampaikan pun tidak dicerna oleh akalnya. Maka orang-orang seperti ini percuma kalau kita kemudian ingin ingatkan terus, karena memang sudah menutup diri. Karena itu Al-Quran katakan, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau mau ingatkan atau tak ingatkan, karena dia masih menutup diri, belum buka itu sekatnya, maka nggak ada faedahnya. Sulit bagi dia untuk yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pun untuk meyakini apa yang kau katakan. Kenapa? Karena perilakunya yang telah menutup bagian-bagian aspek informasi itu, menutup telinga, menutup matanya, menutup akalnya, itu yang menjadikan terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena orang ini berperilaku menutup dirinya, maka hukum berlaku. Dia menutup, Allah kunci kemudian. Ya, dan terancam dengan siksa yang sangat pedih. Walahum adzabun azim. Saya ilustrasikan di pertemuan yang lalu, jangan salah memahami ya. Saya katakan seperti orang masuk sekolah, ada ketentuan di sekolah, siapa yang merokok maka dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi ketika ada satu anak kemudian merokok, ya, kemudian dia keluar dari sekolah, walaupun kepala sekolah yang menetapkan lewat stempelnya dia keluar, tapi sesungguhnya yang mengeluarkan bukan kepala sekolahnya, tapi anak itu sendiri. Karena perilakunya yang menjadikan dia keluar dari sekolah, dan anak itu sendiri yang memutuskan untuk mengambil perilaku itu, walaupun diberikan arahan oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah dengan peringatan 1, peringatan 2, sampai dengan peringatan yang ketiga dan seterusnya. Maka demikianlah kemudian hukum berkata, jika Allah di sini dalam bahasa yang indah pada kata kiasan mengunci, ini lebih diakibatkan karena perilaku manusianya sendiri yang menutup diri. Nah, sekarang persoalannya, apa yang menyebabkan seorang hamba bisa menutup dirinya dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pada awalnya dia mendapatkan fitrah untuk mengakui ketuhanan Allah? Ya, di Quran surah ke-7 itu, Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ya, dan ingatlah kata Allah ketika kami mengambil perjanjian dengan segenap anak cucu Adam sejak dalam kandungannya, ya, kandungan ibunda saat mengandung anak cucu Adam ini. Ini bahasa Al-Quran indah sekali diksinya. Allah tidak menyebutkan Adam tapi Bani Adam, ya, anak cucu Adam, karena Adam alaihissalam tidak dikandung, ya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan Adamnya karena laki-laki, gitu kan? Baik, Adam tidak dilahirkan, jadi langsung dijadikan sebagai manusia yang pertama, tapi keturunannya terlahir nanti lewat proses kandungan dalam rahim. Nah, dalam kandungan dalam rahim ini terjadi kemudian komitmen, ya, pengambilan komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Allah sebagai Rabb yang paling utama. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku, ya, Rabbmu yang akan merawatmu, yang akan menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau engkau berbuat dosa, kalau engkau kembali kepadaku, memenuhi segala kebutuhanmu, dan engkau tetapkan, engkau bersaksi bersyahadat, aku adalah satu-satunya ilah yang engkau harus sembah. Ya, maka semua mengatakan qalu bala syahidna, kami bersyahadat ya Allah. Ya, karena itu nanti ketika kita terlahir itu diingatkan kembali. Ya, ada yang lewat telinga, setiap hari diingatkan, ya, bahkan 5 kali. Coba cek, ya, bukankah setiap hari kita mendengar kalimat Allah diingatkan setiap hari? Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Coba cek, ada nggak kata-kata adhan, ya, yang kita dengar setiap hari? Ada kan? Baik, ya, adhan itu diartikan secara leksikal panggilan, walaupun secara turunan bahasa itu bisa seakar dengan kata udhun, yaitu telinga. Ya, panggilan yang sampai kepada telinga, panggilan yang terdengar di telinga kita. Dan dahsyatnya, ya, dengan desain geografis dunia ini yang berpengaruh pada keadaan waktu, itu kalimat lafaz adzan menjadi satu-satunya lafaz yang akan dikumandangkan nyaris tak berhenti dalam 24 jam. Karena itu di Indonesia saja Anda bisa cek, ketika daerah A adzan, 1 menit kemudian daerah B, daerah C, daerah D, terus berputar 24 jam tak berhenti, satu-satunya lafaz. Ini diantara benarnya janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada alasan untuk lupa. Ya, nggak ada alasan untuk ngeles di hadapan Allah. Saya nggak ingat ke ya Allah, kan saya perdengarkan setiap hari sejak kamu dilahirkan. Bahkan diantara salah satu yang bisa dikerjakan ketika bayi terlahir, bukankah ada diantara sunnahnya untuk mengumandangkan adzan, ya kan? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan cek.
kalimat adzan pertama saat diucapkan, bukankah menyebut lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu syahadat kan? Ya kan? Ya itu mengingatkan bahwa kita pernah bersyahadat. Karena itu fitrah kita akan mencari. Beda suara adzan itu lain dengan panggilan biasa. Kalau Anda nggak percaya silakan. Ada pengumuman biasa disampaikan. Apapun, pengumuman di bandara, ya. Ada pengumuman di, misalnya di stasiun kereta api, pengumuman di halte dan sebagainya. Silahkan bandingkan dengan lafaz adzan. Itu responnya beda, lain. Ada yang merespon dengan akal, ada yang merespon dengan jiwa, fitrah, roh. Seakan semua terpanggil, fisik terpanggil, akal terpanggil, roh terpanggil untuk merespon itu. Karena itu fitrah. Itu diperdengarkan 5 kali. Anda bayangkan dalam sehari, setiap pergantian waktu. Fajar datang, adzan. Fajar hilang, masuk zuhur, siang, adzan. Siang hilang, masuk ke asar, adzan. Asar hilang, mau menjelang malam, maghrib, adzan. Maghrib hilang, ya, gelap, malam datang, isya, adzan. Jadi sebelum tidur pun adzan. Anda bayangkan, ya, supaya kita ingat setiap waktu dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu apa? Rabbul alamin, ya. Tuhan yang telah kita berkomitmen untuk menyembah, satu-satunya Tuhan yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian pertama yang sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi satu hal yang mesti kita tekankan dalam kehidupan kita, bahwa Allah dengan rahmatnya diberikan kepada kita semua selalu memberikan petunjuk arahan yang menguatkan bahwa kita itu pertama seorang hamba, ya. Yang kedua, kita punya misi kehidupan, bukan sekedar diciptakan, ada misi yang harus kita kerjakan, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang patut diingat, bahwa kita akan pulang. Kita akan wafat, kita akan pulang, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita kerjakan dalam rangka mengemban misi mulia ini yang kita kerjakan di bumi. Di Quran surah ke-2 ayat 30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsinya memakmurkan bumi, khalifah saling menggantikan dari kata khalafa, ya, bapak kemudian tiada, anak menggantikan, anak tiada, cucu menggantikan. Karena itu di Al-Qur'an banyak petunjuk bahwa setiap orang tua mesti menyiapkan generasi terbaik, ya kan? Setelahnya untuk bisa lebih baik menggantikan dirinya, karena tantangan di masa depan itu lebih dahsyat dibandingkan yang dihadapi orang tua di masa kini. Karena itu saya kalau diminta ada orang tua atau misalnya siapapun meminta, Ustadz, doakan anak saya bisa seperti Ustadz. Jangan, harus lebih baik, lebih pintar, lebih bagus dibandingkan dengan kami yang hidup saat ini. Karena tantangan adik-adik, anak-anak kita di masa depan akan lebih dari masa kini. Ya, karena itulah di Al-Quran sering diisyaratkan. Quran surah keempat ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Ya, wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah para orang tua merasa khawatir, ya, karena tak mampu menyiapkan generasi yang baik. Apalagi kemudian menjadi lemah dia, lemah pendidikan, lemah imannya, lemah harta bendanya, sehingga ketika orang tua meninggal, anak itu menjadi, maaf, misalnya peminta-minta, orang yang menggantungkan hidup pada orang lain dengan cara yang tidak jelas, terbebani hidupnya. Tidak. Dan diajarkan di surah yang lain seperti Ali Imran, ya. Imran dengan Hannah melahirkan Maryam, lebih baik dari orang tuanya. Maryam melahirkan Isa alaihissalam, lebih baik dari kedua orang tuanya. Untuk kepentingan apa? Tantangan di masa depan. Dan puncaknya adalah sebagai pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita hamba, hamba bahasa Arabnya abdun, ya, jamaknya ibad, ya, abdun jamaknya ibad, punya fungsi ibadah. Tuh, ya, ini yang dimaksudkan Quran surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali misi utamanya untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Karena itu kita disebut dengan ibad, bentuk jamak dari kata abdun. Ini poin yang paling utamanya. Karena ibadah, maka mesti ada yang disembah, mesti ada yang diyakini. Ya, karena itulah kemudian Allah langsung mendeklarasikan dirinya dengan kalimat yang sangat jelas, tidak ambigu, jelas, tegas, singkat, padat. Ya, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Allah berfirman, "Innani anallah." Ya, sungguh dengan kuat, pakai nun taukid tsaqilah, pakai tasydid. Innani, sungguh hanya aku, sungguh akulah.
Ya Allah, sungguh akulah Allah, satu-satunya Tuhan, ya, yang layak disembah, la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain aku. Saya pernah bahas di edisi-edisi yang lampau bahwa satu-satunya pernyataan tegas yang mengatakan saya Allah, saya Tuhan, sembah saya, tidak ada Tuhan selain saya, hanya di Al-Quran. Silahkan Anda cek. Ya, saya Allah, tak ada Tuhan selain saya, sembah saya, hanya di Al-Quran. Karena kenapa? Fitrah ketuhanan akan menyatakan dengan lantang tentang ketuhanannya. Sedangkan fitrah kemanusiaan akan punya kelemahan dan ketidaksanggupan untuk mengatakan saya Tuhan. Pasti ada ganjalan. Ya, karena fitrahnya memang bukan Tuhan. Ya, jelas ya? Nah, di sini la ilaha illa ana fa'budni. Lihat turunan katanya. Fa'budni, maka ibadahlah kepada aku, sembah aku. Ini perintahnya. Kita abdun, hamba, jamaknya ibad, punya fungsi misi kita ibadah, yang kita sembah Allah, dan Allah mengatakan fa'budni, fi'il amr dari kata abada ya'budu, yang turunannya adalah ini semuanya. Ya, karena itu tadi kita sampaikan bahwa kata kufron, ya, obiddul iman, lawan dari kata iman, secara langsung antitesisnya. Tapi pun demikian Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk sepanjang hidup ini mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mendapatkan kembali kenikmatan iman yang mungkin terpengaruh oleh suasana-suasana tertentu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehilangan identitas yang paling utama, ya, yang telah bersyahadat itu sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali dengan cepat teman-teman sekalian, setelah kita pelajari ada golongan kedua, golongan yang menutup diri, golongan yang bahkan telinganya tidak berfungsi, matanya tidak bisa berfungsi, hatinya tidak bisa berfungsi, bahkan terancam mendapat siksa yang berlipat ganda, yang tidak biasa. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan, ya, semua itu terjadi? Nih, kan jelas pertanyaannya. Awalnya kan beriman, ya, bahkan dalam perut ibunda, ya, usia 4 bulan. Usia 4 bulan ini dapat ditemukan di antara referensi turunannya di hadis Nabi SAW, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau di Al-Arba'in yang biasa teman-teman baca mungkin yang sangat simple, karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau punya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada 42 hadis. Di hadis yang keempat, ya, teman-teman bisa cek, ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, ya, wa yu'maru bi katbi 40. Pertama bi kasbi rizqihi, ya, wa ajalihi, kemudian setelah itu ditetapkan as-sa'idun huwa am-syaqiyun, dan seterusnya hadis. Jadi kata Nabi, setiap manusia, anak cucu Adam, akan dibentuk dalam perut ibundanya dengan proses. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa menyatu dengan ovum, proses. Kemudian berproses sampai 40 hari yang kedua, berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga jadi mudghah, ya, ini sudah bahasa kedokteran sekarang, ya, jadi berkembang, sudah berbentuk daging sekeratan, ya, dalam usia 120 hari ini, 40 hari ketiga 120 hari artinya 4 bulan. Maka diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dengan izin Allah untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan itu seorang yang tengah mengandung, usia 4 bulan itu sudah berisi roh di dalam janinnya, sudah ada rohnya. Ya, karena itu nanti ada ketentuan tersendiri. Nanti lain waktu kalau kita masuk kepada bab tentang fikih rumah tangga, pernikahan, kita bisa bahas ini. Poinnya adalah ketika roh sudah masuk ini, nah inilah terjadilah kemudian perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdokumentasikan secara abadi di Quran surah kedua ayat 172. Dan diingatkan perjanjian ini bahkan sejak terlahir. Baru lahir sudah diazani dengan kalimat Allah, ya, Allahu Akbar, kemudian setiap hari dengar 5 kali dalam sehari. Tapi begini, ini sebelum lahir sudah mendengar ada perjanjian dengan Allah. Saat lahir dikumandangkan azan di telinganya. Tiap hari mendengar azan, kok bisa tiba-tiba jadi kufur? Bahkan nggak kenal Allah. Ya, bahkan yang paling dahsyat membenci Allah. Anda kebayang nggak? Saya aja nggak kebayang. Kebayang nggak? Ya, yang dikasih hidup,
mengaku ini Tuhan saya, ketika lahir tiba-tiba berkembang kok bisa jadi nggak kenal, bahkan benci. Anda bayangkan, ya, ya nggak usah masuk ke situ lah. Dengan logika sederhana saja, ada orang datang kepada Anda kasih modal. Ini modal usahanya ya, kalau nanti kamu sakit, kamu bisa gunakan ini. Ada masalah datang pada saya, ini nanti saya berikan. Ini jaminannya. Tiba-tiba dia kemudian memulai aktivitasnya. Selang berapa lama, jadi nggak kenal kita. Dipanggil nggak nengok, dihubungi nggak jawab, di WA nggak ada balasan. Yang paling bahaya ketika tiba-tiba ketemu jadi benci sama kita. Itu kan paling aneh. Ya, nah apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan hamba itu bisa kufur, menjauh dari Allah, bahkan menutup dirinya? Kan? Baik, ini satu. Kedua, bagaimana solusinya? Jika ada seorang hamba kadung terjebak dalam persoalan ini yang dimaksudkan, sehingga menjauh dari Allah, bahkan ada sifat-sifat kebencian tersendiri, apakah punya kesempatan ia ya untuk kembali kepada Allah, menjadi hamba bahkan yang paling taat? Apa solusi yang bisa dihadirkan untuk mengentaskan kekufuran sehingga dengan itu kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk kita akan temukan di sini apakah ada peluang rahmat Allah diberikan dalam masih suasana demikian. Kita akan lihat pembuktian dari sifat Rahman Allah. Ya, kepada hamba yang paling benci pun kepada Rabbnya, apakah masih tertuang rahmatnya untuk mengampuni dosa dan menyayanginya? Ini yang kita akan lihat. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan cek kesempatan ya untuk mendapatkan solusi ini berlaku sampai kapan batasnya. Dan terakhir, yang keempat, muaranya. Akhirnya, bagi orang-orang yang sekiranya kembali kepada Allah, apa yang dia dapatkan, dan bagi hamba-hamba yang tetap memilih dalam kekufurannya, menutup dirinya, menjauh dari Allah, apa yang nanti dia raih sebagai konsekuensinya. Itu nanti kita bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah, bertepatan dengan suara azan, kembali diperdengarkan nama Allah supaya kita mendekat kepadanya. Karena itu ayo kita cepat respon, jawab panggilan itu, siapkan diri kita dengan penampilan terbaik untuk menjadikan hamba kita kembali menjadi fitrah untuk mendekat kepada Allah. Ya, baik, sudah terdengar juga suara azan, kita jeda dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sambungkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.